semuanya dan Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sebelumnya Rando. Sebelum itu Ibu akan mengaksen daftar kehadiran kita pada hari ini. Rando, apakah semuanya hadir? Semuanya hadir, Bu. Baik, Ibu akan menulis kehadiran semua. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelumnya Ibu sudah memberikan materi pembelajaran dan video pembelajaran di grup WA kita, dan Ibu harap Anda semua sudah membaca dan melihat video yang kita berikan. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Dan di sini indikatornya yaitu mengidentifikasi faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Nah, kan sebelumnya aku sudah mengirimkan materi di grup ya. Jadi mungkin salah satu dari kalian mengulang kembali pendapat atau pemikirannya apa sih maksud kebudayaan keragaman budaya di Indonesia. Coba Tanto, boleh berdiri. Baik, Bu. Jadi pembelajaran yang sebelumnya itu tentang keragaman budaya. Jadi keragaman budaya ini memang sangat banyak di Indonesia. Seperti yang kita pelajari pada minggu sebelumnya, keberagaman budaya ini bukan saja dari sebatas tradisi ataupun kebiasaan, namun dia berasal dari semua yang kita disatukan dalam lagu, baik itu tarian ataupun musik gitu. Jadi dia bukan hanya sebatas pada fokus satu jenis saja, jadi dia banyak baik itu dari seni daerah dan lain sebagainya. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Ratu. Boleh kita nampak ya bahwa Ratu sudah mempelajari materi yang Ibu bagikan, dan Ibu harap juga semua dari kalian juga dapat mengerti apa sih keragaman budaya di Indonesia dan faktor geografis yang mempengaruhi keragaman itu. Nah, saat ini Ibu akan membentuk sebuah kasus dan yang akan kita diskusikan dalam diskusi kelompok. Oleh itu, ketua kelas coba dibentuk diskusi kelompoknya. Ya, Bu. Tolong bagikan. Ya, Bu. Ini kelompok 2 ini untuk kelompok 1. Nah, jadi itu ada pembelajaran ini. Jadi sudah dibentuk kelompoknya Rando. Sudah, Bu. Kelompok 1 yang mana? Kami, Bu. Kelompok 2 di belakang merupakan gambar apa? Nah, di sini kota Banjarmasin, Bu, keberagaman di kota Banjarmasin, Bu. Nah, di sini Ibu ini kalian menganalisis dan jelaskan keragaman budaya yang ada di kota tersebut berdasarkan faktor geografis. Seperti yang sudah kita ketahui, faktor geografis terhadap keragaman budaya itu ada berapa, seperti kondisi air, lokasi, relief, iklim. Misalnya Ibu persilakan, boleh dimulai diskusinya. 8 menit, Bu. 8 menit ya, Ibu kasih ya. Boleh dicari di sumber-sumber di jurnal, dianalisis keragaman budaya yang ada di kota tersebut berdasarkan faktor geografisnya. Misalnya di Kota Padang itu misalnya ada pantai, nah bagaimana kebudayaan orang yang tinggal di pantai seperti itu. Dan di Kota Banjarmasin, Iya, Bu. bisa lihat di situ reliefnya terbentang misalnya sungai. Nah, di situ ada aktivitas apa sih pekerjaannya? Di situ kan merupakan kebudayaan ya kan? Itu kebudayaan kota. Iya. Ini dia masuk ini peninggalan musim. Kalau Anda belajar semua tadi malam melalui seperti yang kita ketahui, keragaman budaya itu bukan berarti agama, suku, atau budaya bahasanya saja ya. Iya. Seperti yang dikatakan tadi, keragaman budaya itu bisa seperti pekerjaan, atau membangun pendapat, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di daerah tersebut.
ini boleh dikasih juga kita Bu? Boleh Bu. Di internet boleh Bu? Boleh. Gunakan smartphone juga boleh. Laptop dari media. Baik Bu. Jika ada kendala, Ini kartu SD 2 di PTC. Aku pindah. Mana kartu SD 2? belum baik, waktunya belum baik ya. Baik Bu. Ini ya, jadi dia gedung besar gitu kan, jadi seperti ini kita ngalamin. Nanti menjelaskan. Aku bantu. Ini kan dia terbentuk taman kota gitu kan, jadi dia manggil. Bu, ini termasuk museum ya Bu? Iya. Ini. Iya. Baik Bu. Oke, pada kelompok 1 perwakilannya boleh ke depan menyaksikan hasil ya. Ini kedua untuk sama Pak Rendina. Baik. Kasus yang telah ibu berikan yaitu keberagaman budaya di Kota Banjarmasin. Dapat teman-teman lihat ini ada beberapa gambar. Ini ya Bu. Nah ini beberapa gambar yang ibu berikan kami. Kasusnya ada beberapa gambar. Jadi dalam hal ini keberagaman budaya yang ada di Kota Banjarmasin yang pertama kami lihat dari reliefnya, yaitu ketinggian tempat yang ada di sana itu sangat beragam, tetapi pada intinya mereka itu masih dataran rendah, berupa dataran rendah sehingga di sana itu tidak terlalu banyak pegunungan. Contohnya saja di sini mereka menggunakan pasar itu di air ini. Jadi kan di Kalimantan itu terkenal dengan namanya pasar apung. Nah itu salah satunya keberagaman budaya berupa bagian reliefnya gitu. Jadi kami dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa menurut kelompok 1 faktor geografis terhadap keberagaman budaya sangat berpengaruh? Baik, Lalu apakah ada pertanyaan selanjutnya? ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ada. Oh tidak, kami jawab dulu terlebih dahulu ya. Iya, jawab pertanyaan. Baik, menurut kami pertanyaan selanjutnya. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan bertanya pada kelompok 1. Mengapa keadaan geografis dapat menjadi faktor keberagaman suatu daerah? Sekian, terima kasih. Jadi kelompok 1 langsung dijawab. Akan dijawab oleh Pak Radina. Baiklah, pertanyaan dari Anissa tadi yaitu mengapa keadaan geografis dapat menjadi faktor penyebab keberagaman? Tentu saja dengan adanya geografis yang berbeda membuat suatu daerah memiliki perbedaan ataupun keunikan budaya masing-masing, di mana budaya tersebut untuk dari adaptasi lingkungan. Seperti yang sudah kita analisis bahwa geografis yang beriklim panas tentunya orang membangun rumah dengan atap yang tinggi agar tidak terasa uapnya terlalu panas dan tidak membuat mereka terlalu gerah. Mungkin sekian dari jawaban dari saya. Baik, terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Bisa terima? Terima kasih. Presentasinya kita beri para kelompok lain menyimak ya. Iya Bu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kelapa dan juga dari segi faktor tempat tinggal yang berada di sekitaran kawasan pantai. Nah, jadi banyak terdapat pohon kelapa. Nah, sehingga keberagaman makanan khas Minang inilah yang mendukung dari banyak olahan santan. Jadi itulah salah satu keberagaman dari segi geografis di Kota Padang. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Ditambahkan dari kelompok 1. Ada Bu. Baik, Ratu silahkan berdiri. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya ingin bertanya pada kelompok 2. Pertanyaannya adalah tadi di Kota Padang, keberagaman budaya yang ada di Kota Padang salah satunya mereka banyak menggunakan makanan menggunakan sampan ya. Jadi pertanyaan saya adalah sampan ini kan buat dari emosnya dari kelapa gitu. Pertanyaan saya, apakah Kota Padang merupakan salah satu daerah penghasil kelapa paling besar di Indonesia? Kalau iya, mungkin kelompok penyaji bisa menyanyikan berapa persen di
berapa persen Kota Padang itu memproduksi kelapa ataupun menghasilkan kelapa di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bang. Mungkin yang kedua Suntio. Jadi Kota Padang itu bisa dibilang sedikit. Mengapa? Karena Kota Padang ini ya banyak menggunakan kelapa untuk makanan khasnya, sehingga tidak untuk diekspor, melainkan untuk dipakai sendiri. Karena memang wilayah lain juga tidak terlalu memerlukan kelapa, dan memerlukan kelapa pun mereka membutuhkan yang kering, bukan yang basah, karena kelapa cuma bisa bertahan hanya 2-3 hari. Kemudian untuk apalagi kemudian Mungkin persenan bisa di untuk persennya bisa dibilang 40% lah di mewakili dari Indonesia, tapi tidak diekspor. Oke, terima kasih Bapak. Akhirnya akan terbukti persen-persen. Iya, begitunya. Oke, apakah ada lagi pertanyaannya? Ingin bertanya kelompok Seperti itu dua. tadi aja. Dan Bapak semuanya. Mana pertanyaannya itu bagaimana upaya pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan di Kota Padang dalam bidang ekonomi, kreatif, dan pariwisata. Ya. Ekonomi kreatif adalah segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan secara kreatif agar bernilai ekonomis. Dalam kasus ini adalah budaya. Contoh nyata adalah Bali yang sudah sangat terkenal di kancah internasional. Semua pantai di Indonesia indah, tapi Bali lebih mampu memanfaatkan keindahan tersebut, memperbaiki sarana dan prasarana, dan budaya Bali yang sangat unik dipakai sebagai sarana promosi menarik wisatawan. Apakah jawabannya setelah disampaikan kelompok 2 sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah cukup paham Bu. Kita berikan tepuk tangan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu ingin salah satu jawaban memberi kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Baik, siapa yang memberi kesimpulan? Tentu. Saya Bu. Terima kasih Bu. Jadi pada hari ini kita belajar tentang keragaman budaya. Di sini ada kita bahas sebuah kota yaitu Kota Padang dan Kota Banjarmasin. Jadi selain itu masih banyak lagi sebenarnya keberagaman budaya di kota-kota lain. Tapi pada hari ini kita khususnya akan belajar di Kota Padang dan Banjarmasin. Jadi kalau menurut saya Kota Padang ini memang keberagaman budayanya sangat banyak. Seperti yang kita diskusikan pada hari ini, salah satunya mereka sangat antusias dalam makanan khas tradisional mungkin ataupun makanan khas daerah Minang seperti rendang yang terbuat dari banyak santan. Sedangkan di Kota Banjarmasin sendiri mereka menggunakan relief ataupun bagian-bagian yang sangat unik di daerahnya. Mereka menggunakan sungai terpanjang di Indonesia itu ada di Kalimantan, yaitu Sungai Kapuas. Sungai Kapuas. Jadi pada kali ini mereka menggunakan sungai itu untuk sebagai alat untuk pasar ataupun menukar barang dengan terjadinya pertukaran barang ataupun jual beli namanya kan Bu ya. Jadi mereka menggunakan pasar itu air sungai itu sebagai pasar apung. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih Raka. Tadi kita Punya Bu. Coba beri kesan dan pesan pembelajaran hari ini menggunakan bahasa daerah. Di sini kita kan beragam budaya juga ya kan ya? Iya Bu. Di sini kira-kira ada berapa budaya di sini? Beragam budaya di sini? Ada banyak Bu. Banyak ya. Kurang lebih 5 Bu. Ada 5 ya. Ani dari Jambi dia punya lagu yang mengikuti dia mau bernyanyi Bu. Baiklah. Buat kesan dan pesan di sini yang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Baik Bu. Itu ditempel di kertas yang ada gambar terkait Oh iya Bu. Ya. sesuai dengan kelompok masing-masing. Lalu nanti ke kelas boleh tempel di sekolah atau di kelas. Nah Bu, sudah? Baiklah. Demikian pembelajaran. Karena itu Ibu akan meminta kalian untuk mencari ataupun mencari sumber-sumber terkait analisis kesebaran keragaman budaya di Indonesia. Baik. Mengerti? Paham Bu. Baiklah, terima kasih atas responnya. Sebelum kita tutup, Kanto boleh dalam doa. Baik teman-teman semuanya, pada akhirnya kita
kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Marilah kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan untuk belajar pada hari ini. Dengan jam adalah kita tutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah Bu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Baik Bu, terima kasih Bu.